Apa kabar nih teman-teman semua? I hope you guys doing well. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan podcast yang berjudul KSE, Carlota Santai Edukatif, bersama dengan Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Samratulangi Manado. Nah, pada saat ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang pastinya keren dan juga sangat menginspiratif. Dan for your information guys, narasumber kita kali ini merupakan Ketua Umum dari Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Samratulangi Manado. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka kata saya, maka kita langsung saja menyapa Kak Dripsi untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman. Silakan Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dripsi Teresa Pugon. Teman-teman atau orang lain bisa memanggil saya dengan nama Dripsi. Saya sekarang mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado dan angkatan 2019. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan perkenalan singkat dari Kak Dripsi. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu nih, kira-kira saat ini Kak Dripsi lagi sibuk apa ya Kak? Oke, baik. Untuk kesibukan saya sendiri, saya masih aktif di kampus ya kan, karena ada persiapan lomba untuk fakultas kami. Wah, jadi Kak Dripsi ini lagi sibuk-sibuk di kampus. Berarti Kak Dripsi ini termasuk mahasiswa aktif dan berprestasi ya Kak? Puji Tuhan ya. Oke, nah teman-teman, kita langsung aja nih masuk ke dalam topik pembahasan kita di podcast kali ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini mungkin pertanyaan yang umum ya teman-teman. Dan apalagi teman-teman yang mau join di Karya Salemba 4 ini pasti pengen tahu nih, kira-kira Karya Salemba 4 atau beasiswa Karya Salemba 4 itu apa sih? Dan kira-kira benefit apa atau manfaat apa yang bisa kita dapat jika kita join di KSE? Oke, pertanyaan yang cukup menarik. Jadi teman-teman, for your information, sejarah dari Karya Salemba 4 ini merupakan nama jalan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di mana 8 orang pendiri Yayasan Karya Salemba 4 ini merupakan anak-anak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada zamannya gitu. Nah, terus apa sih kira-kira Karya Salemba 4 ini? Karya Salemba 4 ini merupakan suatu wadah atau yayasan yang dimana yayasan atau wadah ini menjadi perantara antara perusahaan dan individu. Individu ini termasuk mahasiswa penerima program beasiswa KSE. Gini teman-teman. Jadi di Karya Salemba 4 ini begitu banyak benefit-benefit yang bisa kita dapatkan. Selain bantuan finansial, ada program-program yang sangat-sangat menarik yang baik memacu pengembangan diri dalam soft skill maupun hard skill gitu. Wah, jadi ternyata itulah sejarah singkat dari pembentukan Karya Salemba 4, juga manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan ya jika kita join di beasiswa KSE. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan, kira-kira Kak, apa saja sih pengalaman-pengalaman ataupun kisah-kisah nih yang Kak Dripsi lalui semenjak join menjadi penerima beasiswa Karya Salemba 4? Oke, pengalaman yang saya pribadi rasakan ini ya, teman saya Vindi, banyak sekali pengalaman-pengalaman inspiratif yang memacu pengembangan diri saya. Dan perlu kalian ketahui, Karya Salemba 4 ini mempunyai 3 moto. Yang pertama sharing, networking, and developing, dan saya dapatkan di KSE ini. Yang pertama, kita bisa sharing dan diskusi bersama antara teman-teman dari setiap fakultas di universitas kita. Dan networking teman-teman, kita dalam KSE sudah menghasilkan 20.000 lebih mahasiswa untuk saling sharing. Apalagi saya sebagai ketua paguyuban bisa saling sharing dengan ketua-ketua paguyuban lain. Dan teman-teman, seluruh paguyuban yang ada di Indonesia itu yang termasuk dalam beasiswa Karya Salemba 4 ini ada 35 paguyuban se-Nusantara. Dan untuk program yang terakhir yang adalah developing ini lebih ke pengembangan masyarakat ya, supaya program ini memacu kita untuk tidak apatis kepada masyarakat gitu teman-teman. Dan selain kita tidak apatis, kita juga dilatih untuk berorganisasi serta kita dapat menjalani Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, pengembangan masyarakat. Gitu teman saya.
Wah, sangat keren ya pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan oleh Kak Ripsi semenjak join di Beasiswa Karya Salemba 4. Nah, selanjutnya setelah banyak pengalaman yang Kak Ripsi alami, kira-kira perubahan apa sih atau perubahan apa yang paling signifikan dalam diri Kak Ripsi semenjak Kak Ripsi join di Beasiswa Karya Salemba 4? Oke, perubahan yang saya dapatkan yang pertama di sini aktif organisasi. Dari dulunya saya tidak tahu berorganisasi, tidak berani untuk berdiskusi, tidak berani untuk speak up terhadap lingkungan sekitar paguyuban. Dan di sini kita dilatih untuk secara kritis bersama teman-teman kita Beson Paguyuban KSE Unsrat untuk dapat menciptakan ide-ide atau program-program kreatif serta inspiratif untuk paguyuban KSE Unsrat ke depannya. Wah, jadi ternyata Kak Ripsi menjadi orang yang lebih kritis, lebih kreatif, serta lebih berani untuk menyuarakan sesuatu ataupun ide-ide yang ada dalam diri Kak Ripsi ya. Yeah. Oke, nah teman-teman, saat ini kan kita sedang berada di dalam masa-masa periode perpanjangan penerimaan Beasiswa Karya Salemba 4. Nah, pas banget nih kita sekarang lagi berdiskusi bersama dengan Ketua Paguyuban, especially Kak Paguyuban KSE Unsrat. Nah, sekarang nih kita ingin tahu nih tips and trick, apalagi teman-teman calon Beson pasti pengen tahu kan tips and trick yang mungkin boleh sedikit dibagikan oleh Kak Ripsi sebagai ketua ya. Silakan. Oke, buat teman-teman yang akan masuk atau bergabung dalam program Beasiswa Karya Salemba 4 ini, yang pertama kalian harus jujur dalam mengisi berkas-berkas, dan kedua itu kalian harus komitmen dan punya integritas yang kuat dengan berkas-berkas yang kalian isi teman-teman. Kalian nggak boleh kopas dari teman-teman lain ataupun bahkan minta ke kakak-kakak panitia open recruitment di dalam Beasiswa Karya Salemba 4 ini. Yang ketiga, kalian harus melengkapi semua berkas-berkas yang ada dan memasrahkan semua hal ini kepada Tuhan, karena apa yang diberikan Tuhan itu baik adanya. Wah, jadi itulah tips and trick yang mungkin bisa diterima ataupun bisa menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman calon beasiswa. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Kak Ripsi, kira-kira harapan Kak Ripsi bagi penerima calon beasiswa Karya Salemba 4 ataupun kepada paguyuban KSE Nusa sendiri beserta dengan Beswan, harapan kedepannya apakah gitu untuk mereka? Oke, baik. Untuk harapan saya sendiri bagi calon penerima beasiswa Karya Salemba 4 ini, kalian harus komitmen sesuai dengan esai-esai yang kalian tulis, berkas-berkas. Kalian harus ingat perjuangan kalian, karena mendaftar beasiswa itu tidak mudah dan diterima pun juga tidak mudah. Dan kalian itu harus ingat, harus aktif juga. Dan untuk teman-teman beasiswa saya sendiri, semoga kekeluargaan kita makin baik ke depannya, terus makin saling kompak. Dan yang terakhir, semoga kita selalu membangun program-program kerja yang inspiratif dan keren-keren ke depannya. Oke teman-teman, jadi itulah harapan-harapan yang diberikan oleh Kak Ripsi ya kepada teman-teman calon beasiswa dan juga teman-teman beasiswa. Nah, mungkin terakhir sekali Kak Ripsi, kita pengen tanya 3 kata apa sih yang menggambarkan Karya Salemba 4, terutama Karya Salemba Paguyuban KSE Unsrat? Oke, kalau dari saya keren, aktif, dan inspiratif. Wah, jadi 3 kata itu adalah keren, aktif, dan inspiratif. Baik teman-teman, dengan pernyataan terakhir dari Kak Ripsi tadi mengakhiri sudah podcast atau ngobrol-ngobrol santai kita bersama Paguyuban KSE Unsrat. Akhir kata, saya Vini dan Sleti selaku MC dan juga narasumber kita Kak Ripsi Pugon pamit undur diri dan tetap semangat semuanya. KSE